Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang kekal yang kami sembah siang dan malam, itulah Bapa Yahweh Elohim yang telah mengutus putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yeshua HaMashiach, putra tunggal Bapa, untuk datang menyelamatkan kehidupan kami, dan telah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk karya penyelamatan daripada Tuhan Yeshua HaMashiach yang sangat sempurna didasarkan pada kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami telah menjadi bilangan orang-orang yang sudah diselamatkan. Kami rindu untuk dibekali terus dengan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kuasa. Di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, kami tetap bertambah teguh dalam iman kepadamu. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa Yahweh Elohim di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan, hormat, pujian, pengagungan kembali kita persembahkan kepada Bapa kita di surga, Bapa yang telah berkarya dengan sempurna untuk menyelamatkan kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach. Sebab sesungguhnya keselamatan yang kita terima bukan karena kekuatan perbuatan baik daripada manusia, tetapi keselamatan yang saya dan saudara terima adalah pemberian daripada Bapa kita di surga, Bapa Yahweh Elohim di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Tuhan Yeshua HaMashiach sudah datang untuk membawa kehidupan saya dan saudara dalam keselamatan. Dan Dia telah naik ke surga untuk satu tujuan yang mulia, bahwa Dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang sudah diselamatkan. Untuk itulah pada saat ini kembali saya dan saudara akan dibekali lagi oleh kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan kedatangan Yeshua HaMashiach untuk pertama kali di dunia ini, dan juga kembalinya Yeshua HaMashiach ke kerajaan Bapa Yahweh, ke rumah Bapa Sorgawi, dalam rangka satu tujuan, untuk juga keselamatan hidup saya dan saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita akan kembali membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Mari kita akan membaca bersama-sama ayat bacaan perenungan kita saat ini. 1, 2, 3. Yeshua tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Bapa Yahweh dan kembali kepada Bapa Yahweh. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yeshua HaMashiach di dunia ini
bukanlah satu peristiwa kebetulan, tetapi kedatangan Yeshua HaMasiah di dunia ini dalam rangka melaksanakan satu program penyelamatan kehidupan manusia, termasuk saya dan saudara, supaya kita tidak berjalan menuju pada jurang kebinasaan yang kekal, tetapi Bapa kita di surga menyelamatkan, meluputkan kehidupan saya dan saudara untuk supaya kita menerima apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam rangka untuk keselamatan hidup yang kekal di dalam Yeshua HaMasiah. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita sudah mengerti dan mengetahui bersama bahwa setelah Yeshua HaMasiah merampungkan, menyelesaikan program keselamatan bagi kehidupan manusia di dunia ini, maka Yeshua HaMasiah itu harus kembali lagi kepada kerajaan Bapa Yahweh, kembali lagi ke rumah Bapa yang kekal. Kenapa dia harus kembali lagi? Tidak cukupkah setelah dia sudah bangkit dari antara orang mati, harus bersama-sama terus dengan kehidupan dari murid-muridnya waktu itu, supaya murid-muridnya semakin kuat, semakin teguh, dan semakin giat untuk menyelamatkan banyak orang. Tetapi kenapa Tuhan Yeshua HaMasiah kembali ke surga? Untuk apa dia kembali ke surga? Apakah dia hanya sekedar meninggalkan murid-muridnya yang baru dikuatkan selama 40 hari sesudah peristiwa kebangkitan? Kemudian Yeshua HaMasiah harus meninggalkan murid-muridnya? Tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Bahkan Yeshua HaMasiah katakan, adapun kamu ditinggalkan bukan menjadi yatim piatu, tetapi kamu ditinggalkan, tetapi akan ada seorang penolong, itulah kuasa Roh Kudus untuk menolong kehidupan daripada murid-muridnya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara, apa tujuannya? Kenapa Yeshua HaMasiah kembali ke surga? Kenapa, kekasih-kekasih Tuhan? Nah, pertama kita akan membaca di dalam firman Tuhan, yaitu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-28. Yohanes 14 ayat yang ke-28. Mari kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kekasih-kekasih Tuhan, Yeshua HaMasiah pergi ke surga dalam rangka untuk kembali lagi ke dunia ini. Sekali lagi, Yeshua HaMasiah pergi ke surga dalam rangka untuk datang lagi kembali dalam peristiwa kedatangan Yeshua HaMasiah pada kali yang kedua. Kalau dia tidak kembali ke surga, maka ayat firman Tuhan yang mengatakan akan ada kedatangan Tuhan Yeshua HaMasiah kedua kali tidak akan terjadi, karena dia ada tetap terus di dunia ini. Jadi Yeshua HaMasiah harus pergi ke surga karena dalam rangka untuk dia akan datang lagi.
Pertanyaan bagi saya dan saudara, apakah kedatangan pertama tidak cukup? Atau apakah kedatangan pertama itu berbeda dalam kedatangan yang kedua, dalam peristiwa kedatangan yang kedua? Nah, disinilah kehidupan saya dan saudara harus memahami betul bahwa kedatangan Yeshua HaMashiach pada kali yang pertama, Dia datang sebagai gembala yang baik, Dia datang sebagai raja damai, Dia datang sebagai pribadi yang menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Tapi untuk kedatangan yang kedua berbeda situasinya. Kedatangan pada kali yang kedua itu adalah kedatangan yang sudah bersifat Yeshua HaMashiach adalah hakim yang adil. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Kedatangan Yeshua pada kali yang kedua dalam rangka Dia menegakkan, Dia menggenapi kebenaran firman Tuhan bahwa nanti segala lutut akan bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Kalau sekarang masih banyak orang yang menolak akan ketuhanan Yeshua HaMashiach, masih banyak orang yang meragukan keberadaan Yeshua HaMashiach, silakan, itulah keadaan manusia. Tapi satu waktu, satu peristiwa, itulah kedatangan Yeshua HaMashiach pada kali yang kedua. Di sana Yeshua HaMashiach akan menyatakan kepada dunia bahwa Dia adalah raja di atas segala raja, dan semua makhluk, semua kehidupan manusia harus mengakui bahwa Dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa Yahweh Elohim. Inilah tujuan daripada Yeshua datang untuk kali yang kedua. Sehingga dalam rangka untuk kedatangan pada kali yang kedua, maka Yeshua HaMashiach harus terangkat dari bumi ini dalam peristiwa kenaikan daripada Yeshua HaMashiach. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, jadi betapa pentingnya Yeshua HaMashiach itu harus pergi ke rumah Bapa. Yeshua HaMashiach katakan, aku pergi duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh, dan aku akan datang kembali untuk kehidupan umat manusia. Bagi orang yang percaya kepadanya, bagi setiap saya dan saudara yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kedatangannya pada kali yang kedua itu adalah menjadi berkat yang luar biasa, karena kita akan menyatu bersama dengan seluruh orang-orang kudus untuk memerintah bersama dengan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yeshua HaMashiach. Inilah kekasih-kekasih Tuhan, salah satu tujuan Yeshua HaMashiach naik ke surga, bahwa Dia harus naik lagi ke rumah Bapa, ke surga yang kekal, dalam rangka melaksanakan tugas kembali untuk kedatangan pada kali yang kedua. Tujuan yang berikut, mari kita akan membaca di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-17. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7, ayat yang ke-7. Kita bacakan bersama-sama, 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan.
tujuan yang berikut Yeshua HaMashiach katakan adalah lebih berguna, adalah lebih baik aku pergi dari kehidupan kamu, hai murid-murid. Pergi ke surga, pergi ke rumah Bapa. Karena memang Yeshua HaMashiach itu adalah empunya kerajaan surga. Jadi dia mau pergi bukan pergi ke tempat yang lain, bukan pergi ke daerah yang lain. Yeshua HaMashiach katakan ada lebih baik aku pergi. Pergi kemana? Pergi ke rumah Bapa. Untuk apa dia pergi? Untuk supaya memberi kesempatan, peluang bagi Roh Kudus untuk turun bekerja, memberikan pertolongan, menyertai setiap kehidupan umat pilihannya. Karena betapa pentingnya gereja Tuhan, saya dan saudara berjalan dalam dunia yang penuh dengan tantangan, harus ditolong, harus didampingi, harus dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu akan turun bagi kehidupan manusia, saya dan saudara, kalau Yeshua HaMashiach sudah naik di dalam kerajaan Bapa Yahweh. Kenapa begitu pentingnya Yeshua HaMashiach naik dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus? Pertanyaan kembali bagi saya dan saudara, apakah tidak bisa Yeshua HaMashiach itu tetap di bumi dan Roh Kudus turun? Apakah bisa, saudara-saudara? Yeshua tetap di bumi dan Roh Kudus turun. Bisa saja, saudara-saudara. Bisa saja demikian. Tetapi Yeshua harus naik ke surga dalam rangka untuk kedatangan pada kali yang kedua. Dan setelah dia sudah di surga, Yeshua HaMashiach katakan, aku akan meminta kepada Bapa. Sekali lagi, kalau dia sudah di surga, sudah duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh, maka dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Itulah Roh Kudus untuk turun kepada murid-muridnya. Jadi disinilah kita dapat belajar bagaimana mekanisme pekerjaan kerajaan surga, bahwa untuk Roh Kudus datang ke dunia ini harus diminta oleh yang empunya kuasa di bumi dan di surga, yang memegang otoritas, yaitu pribadi Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua HaMashiach katakan, kepadaku sudah diberikan segala kuasa di sorga maupun di bumi. Dan ingat kekasih-kekasih Tuhan, jadi hanya melalui wewenang daripada Yeshua HaMashiach untuk supaya Roh Kudus itu turun kepada dunia ini. Di luar daripada Yeshua HaMashiach, Roh Kudus tidak akan turun bagi kehidupan manusia. Demikian juga sampai saat akhir zaman ini, Roh Kudus akan datang, akan bertahta dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau seizin, kalau diluaskan, kalau diperintahkan oleh Yeshua HaMashiach yang duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh. Sehingga betapa pentingnya bagi saya dan saudara untuk tetap mengakui Yeshua HaMashiach adalah segala-galanya. Karena tanpa Yeshua HaMashiach, Roh Kudus tidak akan turun bagi kehidupan saya dan saudara. Tanpa Yeshua HaMashiach,
yang berdaulat, yang berkenan, yang berkehendak, maka Roh Kudus tidak akan turun di gereja Tuhan akhir zaman ini. Sehingga betapa pentingnya Yeshua HaMashiach katakan adalah lebih berguna dia naik pergi ke rumah Bapa yang kekal, supaya dia akan meminta kepada Bapa Yahweh Elohim seorang penolong yang lain. Kalau dunia mengatakan ungkapan Yeshua seorang penolong yang lain itu digenapkan kepada nabi tertentu, katanya nabi terakhir, itu tidak demikian adanya. Karena seorang penolong yang lain yang dimaksudkan oleh Tuhan Yeshua HaMashiach itu adalah pribadi daripada Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Mari kita akan melihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tugas utama daripada murid-murid Yeshua HaMashiach adalah menjadi saksi. Tetapi kalau tidak ada penyertaan kuasa Roh Kudus, kita tidak akan jadi saksi yang benar. Justru akan menjadi pribadi yang mempermalukan Tuhan Yeshua HaMashiach. Setiap kehidupan orang Kristen pengikut Yeshua HaMashiach, kalau tidak ada kuasa Roh Kudus di dalam pribadinya, tidak akan jadi saksi. Tidak akan jadi pribadi yang menyaksikan Yeshua HaMashiach yang benar bagi dunia ini. Karena firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kehidupan manusia orang percaya kepada Yeshua HaMashiach akan menjadi saksi yang benar. Karena ingat, di dunia ini ada saksi yang benar dan ada saksi yang tidak benar. Di pengadilan saja ada saksi yang meringankan dan ada saksi yang memberatkan. Dan kepada saya dan saudara sebagai umat ciptaan Tuhan, orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, tugas bagi saya dan saudara menjadi saksi, menyaksikan kebesaran daripada Yeshua HaMashiach. Dan untuk menjadi saksi, tidak sembarang saksi, kita harus memiliki kuasa Roh Kudus. Harus ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara, otomatis kita tidak akan menjadi saksi yang benar.
Sehingga betapa pentingnya Yeshua HaMashiach harus memberikan kuasa Roh Kudus, tenaga dan kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang Kristen yang bersungguh-sungguh supaya dia menjadi saksi. Karena kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya, dia bukan menjadi saksi yang benar, tapi dia juga akan mempermalukan nama Tuhan. Dan kenyataan hidup dalam kehidupan sehari-hari bagi orang percaya, tidak semua orang percaya yang menyaksikan Yeshua HaMashiach dengan benar. Justru banyak yang mempermalukan nama Tuhan. Tidak menjadi suratan Yeshua HaMashiach bagi dunia ini. Kenapa terjadi demikian? Karena tidak ada peranan daripada Roh Kudus. Sebab itu Yeshua HaMashiach harus naik ke surga, meminta kepada Bapa dan memberikan Roh Kudus kepada umat kepunyaannya yang layak untuk menerimanya. Ingat, Roh Kudus hanya diberikan oleh Yeshua HaMashiach sesuai dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Yeshua HaMashiach. Adalah lebih baik aku pergi ke dunia ini untuk supaya memberikan kuasa Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kalau Roh Kudus sudah ada kepada murid-muridnya, maka kita akan menjadi saksi. Kita kembali baca Yohanes 14 ayat 16. Bagaimana peranan daripada Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 16. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yeshua HaMashiach telah menyatakan kebenaran firman di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 20 dikatakan, lihatlah, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bagaimana caranya Yeshua menyertai kehidupan umat pilihannya, umat kepunyaannya, orang yang percaya kepadanya, sedangkan dia sudah naik ke surga? Bukankah ungkapan tersebut pada saat dia akan naik ke surga, kemudian dia berpesan, ketahuilah, lihatlah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau mau ukur dengan logika manusia yang terbatas, ini sesuatu yang kontradiksi. Dia meninggalkan murid-muridnya, tapi dia berpesan bahwa dia akan menyertai murid-muridnya. Bagaimana ini akan terjadi? Disinilah jawaban daripada peristiwa atau janji daripada Tuhan Yeshua HaMashiach, bahwa sesungguhnya walaupun dia sudah naik ke surga, tetapi dia akan memberikan seorang penolong, itulah kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang menyertai kehidupan orang percaya kepada Yeshua HaMashiach dalam dimensi kekuatan supranatural yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Yesus tetap berada kepada murid-muridnya di dunia ini, pekerjaannya hanya terbatas di timur tengah sana. Tetapi karena ini sudah bekerja
peranan Roh Kudus yang sudah bekerja, yaitu roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka penyertaan daripada Bapa kita di surga itu adalah penyertaan yang sempurna, penyertaan yang secara global, secara universal, penyertaan yang terjadi kepada semua pribadi yang mengandalkan Tuhan, yang mengikuti apa yang difirmankan, dan penyertaannya itu dikatakan menyertai sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Inilah kekasih-kekasih Tuhan. Tujuan daripada Yeshua Hamashiach naik ke surga, supaya Roh Kudus turun bagi kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu kita, firman Tuhan katakan, bersyukur kepada Tuhan karena Dia naik ke surga untuk mengutus kembali pribadi yang menolong kehidupan saya dan saudara. Kita akan melihat tujuan yang berikut Yeshua naik ke surga. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yeshua Hamashiach kembali kepada kerajaan Bapa Yahweh. Bukan hanya sekedar duduk di tahta dan disembah oleh umat manusia, tidak, kekasih-kekasih Tuhan. Tetapi Yeshua Hamashiach tetap peduli dengan kehidupan orang yang percaya kepadanya. Dia kembali untuk menyediakan tempat bagi setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Bahkan menyediakan tempat bagi seluruh umat manusia. Yeshua Hamashiach pada prinsipnya mengasihi seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun budayanya, apapun suku bangsanya. Yeshua Hamashiach sangat mengasihinya, sehingga dia harus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi banyak orang. Dan Yeshua Hamashiach katakan, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Siapapun manusia di dunia ini, dia sangat merindukan supaya masuk di tempat yang dia sediakan. Asalkan menerima Yeshua Hamashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuma itulah ketentuannya. Karena Yeshua Hamashiach katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yeshua Hamashiach. Dan dia betul-betul mengasihi kehidupan saya dan saudara, sehingga dia menyediakan tempat bagi kehidupan kita. Walaupun saya dan saudara saat ini masih di dunia ini menghadapi berbagai pergumulan, tapi ingat dan pikirkan terus, kata Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara surgawi, perkara yang di atas. Apa-apa saja yang kita pikirkan, yang kita sementara pikirkan, yaitu bagaimana usaha pekerjaan Yeshua Hamashiach menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia sementara bekerja dan Yeshua Hamashiach katakan, apabila tempat itu sudah tersedia, dia akan datang untuk menjemput.
Jadi Yeshua HaMashiach tidak berpesan kepada murid-muridnya, kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan mengirimkan surat supaya kamu datang saja ke tempat tersebut. Apakah boleh saya dan saudara bisa datang ke tempat? Tidak bisa. Kita harus dijemput oleh yang empunya tempat tersebut. Amin. Sebab murid-murid Yeshua HaMashiach bertanya kepada Yeshua HaMashiach waktu itu, Tuhan, bagaimana caranya kami dapat pergi ke tempat tersebut? Di mana jalannya? Yeshua HaMashiach katakan, akulah jalannya. Lalu caranya bagaimana? Yeshua HaMashiach katakan bahwa kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan menjemput kamu. Dan jemputan yang dikerjakan oleh Yeshua HaMashiach itu sementara terjadi, yaitu dalam bentuk jemputan secara personalnya. Jemputan secara pribadi, lepas pribadi, dalam peristiwa kematian orang-orang kudus. Sehingga firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata roh, karena mereka akan beristirahat dari jerih lelahnya. Tapi akan ada penjemputan secara universal melalui kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach pada kali yang kedua. Disinilah kekasih-kekasih Tuhan, kita mengerti dan memahami benar kenapa Yeshua HaMashiach harus pergi ke surga. Dia sementara menyediakan tempat bagi kehidupan kita. Dia sementara mempersiapkan segala-galanya di dalam kerajaan surga. Dan kalau itu sudah tersedia, dia akan datang untuk menjemput kehidupan saya dan saudara. Sehingga Tuhan Yeshua HaMashiach katakan, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Haleluya. Betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yeshua HaMashiach. Dia bukan Tuhan egois. Dia hanya datang untuk menyampaikan jalan-jalan keselamatan. Tetapi dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang menyediakan tempat bagi setiap orang yang diselamatkan, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kalau tempat itu sudah tersedia, dia sendiri yang datang menjemput kehidupan kita. Dia sendiri datang untuk mengambil saya dan saudara, menempatkan di tempat yang sudah disediakan. Itulah rumah Bapa yang kekal. Untuk itu kepada saya dan saudara kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Kehidupan manusia akhir zaman ini terlalu disibukkan dengan perkara-perkara yang duniawi, dan hampir-hampir lupa untuk berurusan dengan hal-hal surgawi, hal pekerjaan Tuhan. Terlalu banyak disibukkan mementingkan perkara-perkara duniawi, dan hampir-hampir tidak ada waktu untuk hal kerajaan surga. Padahal yang empunya kerajaan surga sementara menyediakan tempat bagi kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan katakan bahwa kamu bukan warga kerajaan dunia ini, kita adalah warga kerajaan surga. Memang kita ada di bumi ini, tetapi kita hanya sementara saja di bumi ini. Kita seperti orang asing di bumi ini, tapi kita adalah warga kerajaan surga, dan kita punya tempat yang kekal, ada di rumah Bapa yang kekal. Terlalu bodoh orang Kristen meninggalkan Yeshua HaMashiach. Terlalu rugi orang Kristen meninggalkan Yeshua HaMashiach yang saat ini sementara menyediakan tempat baginya di dalam kerajaan surga. Dinasihatkan kepada jemaat Tuhan, apapun tantangan, apapun beban yang kita hadapi, jangan tinggalkan Yeshua HaMashiach, karena dia sementara bekerja untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara.
Dan sementara dia bekerja, dia juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sepenuhnya bagi orang percaya melalui kuasa Roh Kudus. Tapi kenapa ada saja yang terjadi orang murtad? Kenapa ada saja yang terjadi orang Kristen dengan mudah meninggalkan Yesua HaMasiah? Karena dia tidak mengalami peranan daripada Roh Kudus. Karena dia tidak bersama-sama dengan Roh Kudus. Kalau orang Kristen ada pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupannya, dijamin dia tidak akan mudah meninggalkan jalan kebenaran dan hidup. Tantangan seberat apapun. Tetapi kenyataan hidup orang Kristen tidak semua dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena tidak memberikan hidupnya untuk ditempati oleh Roh Kudus. Ingat, tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Tetapi walaupun engkau dan saya sudah ditetapkan menjadi rumah Roh Kudus, tidak selalu Roh Kudus ada di dalam rumahnya. Mari kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Bahwa tidak selalu Roh Kudus ada di dalam kehidupan manusia. Kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang ketiga. Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Bapa Yahweh, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Inilah kekasih-kekasih Tuhan. Penegasan daripada firman Tuhan. Bahwa Roh Kudus tidak selalu ada di dalam kehidupan manusia. Walaupun manusia dikatakan rumah daripada Roh Kudus, pribadi saya dan saudara, kehidupan kita ini, Tuhan sudah nyatakan kamulah rumah daripada Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu tidak seperti batu, ditempatkan di satu tempat, tidak akan bergerak pindah kemana-mana. Roh Kudus itu adalah pribadi yang memiliki kehendak, yang memiliki kemauan, yang memiliki kedaulatan. Dan kalau manusia, saya dan saudara hidup dalam kedagingan, hidup dalam kedengkian, hidup dalam persungutan, hidup dalam sakit hati, maka otomatis Roh Kudus tidak ada dalam hidupmu. Karena Roh Kudus tidak mungkin bercampur baur dengan dosa. Sehingga dapat dikatakan tidak semua orang Kristen ada Roh Kudus. Tidak semua orang Kristen ditempati oleh Roh Kudus. Karena dia adalah pribadi. Sebagaimana kehidupan saya dan saudara yang ada di rumah masing-masing. Kalau rumahmu tertata, kalau rumahmu bersih, kalau rumahmu penuh dengan keindahan, maka engkau akan damai-damai untuk memasuki rumahmu. Tetapi kalau rumahmu ada bangkai, maka pasti engkau walaupun kehidupanmu menjadi tuan rumah, pemilik rumah tersebut, tetapi engkau dijamin tidak akan tenang. Engkau tidak akan nyaman di rumah.
Walaupun itu adalah rumahmu, karena di dalam rumahmu ada bangkai yang membusuk. Demikian juga hal pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus juga adalah pribadi yang memiliki kehendak, kemauan, dan kedaulatan. Kalau kehidupan saya dan saudara layak untuk ditempatinya, layak untuk dimasukinya, menyenangkan hatinya, maka kehidupan kita dijamin akan ditempati, dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi pada saat kehidupan saya dan saudara berada pada keadaan yang tidak layak, yang tidak menyenangkan Roh Kudus, maka dia pasti akan keluar. Dia tidak akan menempati rumahnya yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Sehingga Tuhan katakan bagi saya dan saudara, jagalah hati kita. Hiduplah damai, hiduplah penuh dengan sukacita. Bersukacitalah senantiasa, damai-damailah kehidupan kita. Maka kita dijamin menyenangkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang diutus oleh Yesus HaMasiah akan menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Bapa Yahweh memberkati kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi berkat bagi saya dan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh Elohim. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami ada semua karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur telah membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk peristiwa kenaikan Yesus HaMasiah di dalam kerajaan surga, ke rumah Bapa yang kekal, karena Engkau telah menyediakan tempat bagi kehidupan kami. Dan satu saat kami akan dijemput untuk masuk di dalam tempat yang sudah disediakan oleh Yesus HaMasiah, Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kami. Mampukan kami terus untuk setia sampai langkah terakhir. Dalam nama Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin.